Jangan ada yang bicara sendiri. Jangan ada yang bicara sendiri, itu yang ada. Jangan ada yang bicara sendiri. Saya minta sekali lagi pendamping jangan ada yang bicara sendiri. Tangan untuk para guru. Apa yang susah? Jangan ada yang bicara sendiri. Jangan ada yang bicara sendiri, itu yang ada. Jangan ada yang bicara sendiri. Saya minta sekali lagi pendamping jangan ada yang bicara sendiri. Pendamping pun harus mendengarkan. Dan teman-teman, saya minta kesungguhannya. Saya ingin para pendamping tidak hanya mengerti dan memahami, tapi bisa menghayati apa yang menjadi tugas daripada pendamping. Dan kerjanya adalah perlu empati, ya, perlu dengan hati. Jadi tidak hanya cukup memahami, pinter, tapi melayani ini harus dengan empati, dengan hati, dan sekali-sekali kita membayangkan posisi kita berada seperti adik-adik kita. Itu adalah rasa empati yang dibutuhkan untuk melayani, mendampingi penyelenggaraan sekolah layak. Cukup jelas ya? Bisa didengar dah di belakang? Mas, bisa didengar? Itu bisa didengar, Mas Wisnu? Bisa ya? Cukup, oke, siap. Ingin para pendamping tidak hanya mengerti dan memahami, tapi bisa menghayati apa yang menjadi tugas daripada pendamping. Dan kerjanya adalah perlu empati. Terima, tidak ada tes akademik. Apa syaratnya? Harus keluarga tidak. Pertama, anak-anakku ini tidak ada tes akademik, semua diterima. Paham ya? Maka itu tepuk tangan untuk para pendamping kita. Apa sih yang ada di sekolah rakyat? Ibu bapak sekalian, ini pertama, anak-anakku ini tidak ada tes akademik, semua diterima selama Presiden Prabowo. Jelas ya? Yang pertama, tidur jam berapa? Setelah sarapan apa sebelum sarapan? Sebelum sarapan. Jam 9 sudah dilatih. Pagi bangun, sore, selama siang itu dilatih. Sekolah rakyat. Guru-guru sekolah rakyat di Kabupaten Mojokerto. SM. Tangan untuk para guru. Apa yang susah? Termasuk yang jangan ada yang bicara sendiri. Jangan ada yang bicara sendiri, itu yang ngadekan. Dan dengan bersyukur anak-anak kita bisa belajar dengan baik, orang tuanya makin terukur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, malam ini saya lebih keras. Kebahagiaan untuk menyambut kunjungan Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Saifullah Yusuf. The principal of Sekolah Rakyat Menengah Pertama 15 Mojokerto. Bekerja ya tentu kita akan berikan semakin bimbingan. Gus tadi sempat menegur pendamping PKH itu gimana Gus? Memang keterkaitan pendamping untuk proses ini sangat gimana? erat karena proses seleksi itu diawali dari pendamping. Karena pendamping berdasarkan data tunggal itu kita mengetahui keluarga-keluarga yang sudah ikut program-program pemerintah atau mendapatkan bantuan pemerintah, mana yang belum, mereka tahu. Maka itu mereka kita ajak untuk supaya lebih memahami secara detail penyelenggaraan sekolah rakyat. Kita harapkan teman-teman tadi juga ikut mendengarkan gitu. Kalau tadi ada yang bicara sendiri itu mungkin karena sound systemnya masih kurang keras. Tapi setelah tadi diperkuat sound systemnya, mereka bisa mengikuti dengan baik. Tapi intinya bahwa kita selalu ngajak pendamping untuk sungguh-sungguh
mendengarkan setiap perkembangan agar mereka juga bisa menjalankan tugas dengan baik. Karena ujung tombaknya adalah para pendamping ini untuk memastikan mereka yang sekolah di sekolah rakyat itu adalah mereka yang memenuhi kriteria. Itu diawali dari asesmen yang dilakukan oleh para pendamping. Setelah itu nanti dikonsultasikan dengan dinas sosial, dengan dinas setempat, ditandatangani Pak Bupati, baru terus ke saya. Jadi itulah kita ajak semua memahami. Terus terang ini kan baru ya, karena baru kita perlu sosialisasi. Saya datang ke sini ini dalam rangka sosialisasi, menyampaikan gagasan dasarnya, menyampaikan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Presiden Prabowo. Setelah itu kita harapkan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan yang lain. Jadi memang kita masih perlu waktu untuk bisa memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan agar mereka benar-benar mengerti tentang sekolah rakyat. Sempat negur pendamping gimana Pak Kadis? Kepala sekolah. Oh, tadi gimana? Sempat negur pendamping PKH itu gimana? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Menteri ya. Jadi mungkin karena sound system yang di depan kan tidak nyambung, teman-teman kan juga bisa melihat. Terus setelah kita sound system kita geser kan sudah mulai tenang. Mungkin yang di depan ini karena tidak dengar penyampaian Pak Menteri yang di dalam. Tadi kan sudah disampaikan Pak Menteri seperti itu. Diterima, tidak ada tes akademik. Apa syaratnya? Harus keluarga tidak. Pertama, anak-anakku ini tidak ada tes akademik, semua diterima. Paham ya? Maka itu tepuk tangan untuk para pendamping kita. Apa sih yang ada di sekolah rakyat? Ibu bapak sekalian, ini pertama, anak-anakku ini tidak ada tes akademik, semua diterima selama Presiden Prabowo. Jelas ya? Yang pertama tidur jam berapa? Setelah sarapan apa sebelum sarapan? Sebelum sarapan. Jam 9 sudah dilatih. Pagi bangun, sore. Selama siang itu dilatih sekolah rakyat. Guru-guru sekolah rakyat di Kabupaten Mojokerto. SM. Tangan untuk para guru. Apa yang susah? Jangan ada yang bicara sendiri. Jangan ada yang bicara sendiri, itu yang ngadekan. Dan dengan bersyukur anak-anak kita bisa belajar dengan baik, orang tuanya makin terpukul. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, malam ini saya lebih keras